Salam, selamat siang, saudara yang dikasih Tuhan. Halo. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami memuji Tuhan karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang memanggil kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Inilah bentuk daripada respon kasih Tuhan kepada kami, yaitu kami rindu untuk beribadah. Kiranya Engkau dipermuliakan, dan Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan Engkau berfirman. Berfirmanlah kepada kami dan berkatilah kami dengan hati yang subur, yang siap untuk ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi berbuah, dan buah itu akan dapat dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang mengatakan seperti ini: aku akan menjadi donatur, atau aku akan membantu di saat nanti kalau aku sudah sukses. Ini biasanya anak-anak ya. Kalau dewasa nanti, kalau aku sudah selesai sekolah, kalau aku sudah selesai kuliah, aku akan bekerja, aku akan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia bilang seperti itu. Ada juga, aku akan bekerja saat dewasa nanti, karena sekarang saya masih anak-anak, saya nggak perlu bekerja. Sekarang saya waktunya adalah bermain, bermain di rumah, bermain di luar rumah, bahkan bermain di sekolahan. Dan dia seolah-olah aku nggak perlu bekerja hari ini. Aku ini masih anak-anak dan aku hanya bermain. Nanti kalau saya bekerja, kalau sudah saya gede, kalau sudah saya besar. Ada juga yang mengatakan, aku akan melayani setelah saya sekolah Alkitab. Siki nyong urung tayang melayani, mergane nyong urung sekolah Alkitab, urung mumpuni. Ya, ada orang yang seperti itu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya apa yang dikatakan ketiga aku ini, kita sebenarnya sudah memulai dari sejak kecil, atau dari sejak ketika kita belum punya, atau sejak ketika kita belum sekolah Alkitab. Sesungguhnya seseorang dia sebenarnya sudah melakukan. Ya. Contoh mungkin dalam mengatakan aku bekerja setelah dewasa nanti. Anak-anak sebenarnya dia bekerja tidak? Seperti membereskan mainan, ya, membalikan mainan pada tempatnya, terus membantu orang tua memasih makan ikan, mengasih makan ayam, atau mungkin ya membantu orang tua setelah makan ditaruh di tempat cucian piring. Sebenarnya mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah bekerja, ya. Mereka sedang belajar bekerja, ya. Tapi pemikiran anak-anak itu bukan bekerja seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk membantu, ya. Saya membantu nanti kalau saya sudah sukses. Sebenarnya berbagi jajan dengan teman. Bagi anak itu belum, tetapi bagi Tuhan itu sudah menunjukkan bahwa dia membantu, dia memberikan apa yang ada padanya kepada temannya. Atau mungkin melayani, ya. Aku belum mau melayani karena saya belum sekolah Alkitab. Seseorang melayani tidak perlu untuk sekolah Alkitab dulu. Kita semua di sini pelayan, saling melayani satu dengan yang lainnya. Gak ada yang lebih tinggi, gak ada. Saya mungkin tidak bisa seperti Pak Jojo, saya mungkin tidak bisa seperti
Mas Samuel, Pak Pairan, dan bapak-bapak yang lain. Saya tidak bisa sama seperti mereka, tapi saya dilayani oleh mereka dengan keahlian mereka masing-masing. Atau mungkin ibu-ibu, ya, ibu-ibu. Saya tidak bisa masak, tapi saya dapat menikmati masakan dari ibu-ibu. Jadi pelayanan itu tidak hanya melulu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pelayanan itu luas. Jadi pelayanan itu tidak hanya menunggu ketika seseorang itu harus selesai sekolah Alkitab. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, jangan tunggu waktunya, jangan tunggu nanti, tapi lakukanlah sekarang apa yang dapat saudara lakukan untuk Tuhan. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, setelah seseorang katakanlah menjadi anak Tuhan, apakah dia harus merubah segala sesuatunya? Karena saya sudah menjadi orang Kristen, cara berpakaian saya juga harus diubah. Apakah seperti itu? Ada salah satu tokoh, dia bukan tokoh orang Kristen, tapi dia tokoh non-Kristen. Bapak Ibu pasti hafal dengan panggilannya adalah Om Bob, ya. Om Bob Sadino, ya. Saudara tahu ciri khas apa yang ada pada dia? celana pendek, ya. Celana pendek dan berpakaiannya nggak pernah necis, ya. Nggak pernah berdasi, nggak pernah jas dan lain sebagainya. Dia cukup sederhana, tetapi sesungguhnya dia orang yang mempunyai di dalam dunia ini mungkin segalanya dia miliki. Tapi kesederhanaan tetap ada di dalam dia. Dan kata-katanya gak pernah muluk-muluk, ya. Kata-katanya gak pernah muluk-muluk, apa adanya, ya. Dan dia menyampaikan pun apa adanya. Dia tidak mengubah dirinya. Setelah dia menjadi sukses, saya harus berdasi, saya harus selalu bersepatu, saya harus selalu makan di restoran yang mewah, harganya mahal. Tapi dia menikmati. Dengan kesederhanaan itu, dia menikmati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya boleh memberikan satu tema. Milik siapakah hidupmu? Satu pertanyaan. Milik siapakah hidupmu? Atau milik siapakah saya ini sekarang di hadapan Tuhan? Saya menulis kalimat seperti ini. Bagaimanakah seseorang mengekspresikan hidupnya yang telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus? Ya, saya ulangi. Bagaimanakah seseorang mengekspresikan hidupnya yang telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus? Jadi bagaimana caranya orang yang telah dibayar lunas oleh Tuhan itu menunjukkan kepada dunia itu harus bagaimana? Dan itu harus ditunjukkan, ya. Kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh ngekepi, tapi kita harus dapat menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah milik Tuhan. Aku adalah milik Tuhan. Di dalam diriku ada Tuhan. Bagaimana caranya? Ada dua, ya, dua saja. Yang pertama, saudara yang dikasih, nats kita hari ini dari 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 ayat 17. Sebenarnya ini satu perikop, tetapi tidak akan kita baca semua, ya. Hanya nanti yang saya diberkati saya akan sampaikan kepada saudara. Tapi kita akan membaca ayat yang 17 sampai yang ke-24. Kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ke-17, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-18, terus bergantian sampai ayat yang ke-24. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat.
Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Adalah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti yang dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya, amin. Kita berhenti di sini terlebih dahulu. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama, bagaimanakah seseorang mengekspresikan hidupnya yang telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus? Yang pertama adalah hidup sesuai waktu dipanggil Tuhan. Hidup sesuai waktu keadaan itu dipanggil oleh Tuhan. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya, hendaklah saudara hidup bagaimana ketika waktu saudara pertama kali dipanggil oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saat tidak ayat yang ke bawahnya, saat tidak disunat tetaplah Anda dalam kondisi tidak disunat. Atau ketika saudara disunat, ya tetaplah saudara dalam keadaan yang disunat. Jadi jangan berusaha karena saya sudah menjadi orang Kristen, saya harus disunat. Atau ketika setelah disunat, saya tidak, ditutupi kembali untuk tidak disunat. Tetaplah saudara dalam keadaan di mana saudara dipanggil. Tidak perlu merubah. Tidak perlu merubah. Yang utama adalah hatimu yang diubahkan. Ini yang paling utama adalah hati yang diubahkan, pikiran yang diubahkan, dan kepada siapa kamu beriman. Terus karaktermu itu yang harus diubahkan. Dan bukan dalam bentuk fisik, dalam keadaan yang dapat dilihat oleh manusia, tetapi apa yang ada di dalam hatimu itu yang harus diubahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, memang ada pro kontra antara setelah orang menjadi percaya, dia hendaknya seperti ini. Dia harus merubah tampilannya, dia harus merubah ini seperti ini. Ada pro dan kontra. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan oleh surat ini kepada orang-orang di Korintus, ya. Surat Paulus kepada orang-orang yang di Korintus. Tetaplah dalam keadaanmu itu ketika kamu pertama kali dipanggil. Dan jangan kamu menjadi malu, nanti kamu akan dicaci, dimaki, atau kamu akan dikatakan, oh kamu belum dewasa rohani, kamu belum berani untuk melepaskan keagamaanmu yang lalu. Kita tidak boleh menjadi takut. Yang penting hati kita sungguh-sungguh sudah berpaut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan hati kita juga sudah diubah untuk kita berpaut kepada Tuhan. Penampilan salah satunya, ya. Mungkin yang dulunya dari non menjadi orang Kristen harus diubah. Banyak sekali sesungguhnya dalam Alkitab pelajaran itu yang dapat kita ambil. Tetaplah kamu dalam kondisi seperti itu. Tapi yang penting hatimu yang harus diubahkan. Ketika pergi ke gereja, apakah harus memakai baju yang red, baju yang seperti pakai jas, pakai dasi, ya.
Bawalah dalam kesederhanaan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak perlu mengada-ada, apa adanya kita. Karena Tuhan lebih melihat hati dan pikiran kita daripada apa yang ada di dalam tubuh kita. Salah satu teman kita namanya Pak siapa? Pak Yusak ya. Dia boleh orang yang sepertinya penampilannya seperti garang, tapi hatinya dia selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam kehidupannya kita tidak tahu, tapi yang pasti dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam media sosial dia menyerukan, ayo percayalah kepada Yesus Kristus. Kelihatan hatinya seperti fisiknya, hatinya bukan hati seperti itu. Tapi hatinya sudah hati Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 21 dikatakan, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa, tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas memiliki Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ini berbicara tentang hamba secara fisik. Orang yang dipekerjakan secara paksa. Digambarkan lagi dengan orang yang bebas dan bukan hamba. Seorang hamba yang telah dimenangkan oleh Tuhan, tapi hatinya milik Tuhan. Hatinya tidak menghamba lagi kepada manusia, tetapi hatinya sudah menghamba kepada Allah. Dia melakukan pekerjaan sebagai seorang hamba, bukan sebagai kepada hamba manusia, tapi dia melakukan dengan sukacita untuk Tuhan. Jadi dia tidak merasa bahwa saya ini seorang hamba, seorang jomos, seorang yang hanya melakukan pekerjaan Tuhannya. Tetapi seorang hamba yang sudah diubahkan hatinya oleh Tuhan, dia tidak akan merasa terkekang, dia tidak akan merasa nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ, tapi dia akan mengerjakan dengan sukacita, dengan happy, dan mungkin walaupun dia tidak diberi makan enak ataupun mungkin tidak dibeli uang, dia tetap mempunyai sukacita karena dia bekerja untuk Tuhan, dia melayani untuk Tuhan. Dan mungkin juga seandainya seorang hamba itu sungguh-sungguh dipanggil oleh Tuhan dan tuannya adalah orang yang belum percaya, bisa menjadi kesaksian hidupnya bagi seorang tuannya. Ini hambaku kok setia banget. Dia tak suruh seperti ini, suruh seperti ini, oh dia mau. Dia seperti happy. Mungkin tuannya akan bertanya, kenapa sih kamu happy? Pasti dia akan mengatakan, aku melakukan bukan hanya untuk kamu, tapi aku melakukan untuk Tuhan yang telah membebaskan aku. Kehambaan itu bukan berarti bagiku, tapi sukacita itu di dalam Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, sebagai orang bebas, apakah dia akan sebebas-bebasnya? Sebagai orang bebas dikatakan di sini ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Ini ya, orang bebas. Orang bebas milik Tuhan. Ya. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Mungkin bagi orang bebas untuk menghambakan diri akan berat ya. Aku ini orang bebas, masa aku disuruh menghamba kepada Tuhan? Sepertinya akan lebih mudah orang yang menghambakan diri untuk menjadi hamba bagi Tuhan. Tapi dua-duanya sebenarnya sama. Orang yang menghambakan diri, dia menganggap aku bebas karena Tuhan yang membebaskan aku. Lalu orang yang bebas, aku ini sudah bebas, tapi aku harus menghambakan diri kepada Tuhan.
sama-sama susah. Tapi bagi Tuhan, Roh Kudus yang sudah diberikan kepada orang percaya, tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Justru satu sukacita kalau kita tetap meresponi panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari hidup sesuai waktu dipanggil Tuhan. Jangan kita mencoba untuk aku mau menjadi seperti A, aku mau menjadi seperti B, aku mau menjadi seperti gereja A, gereja B. Kita tidak perlu. Tapi jadilah seperti firman Tuhan. Engkau dipanggil dan engkau akan mempunyai sukacita yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mempunyai tujuan saat Ia memanggil seseorang untuk melaksanakan kehendaknya, rencananya. Ya, Rasul Paulus dipanggil untuk melayani non-Yahudi. Ini bukti bagaimana Allah punya tujuan memanggil Rasul Paulus. Allah memanggil bukan supaya dia kembali menjadi orang Yahudi dan hanya berdiri memberitakan kepada orang Yahudi, tetapi Tuhan punya tujuan kepada Rasul Paulus untuk pergi dan memberitakan kepada orang-orang Yahudi. Dan dia tidak perlu memakai jubah yang putih yang panjang supaya dihormati, tetapi dia pergi kemanapun Tuhan memanggil, dia menyampaikan kebenaran itu. Bahkan saudara dikasih Tuhan, banyak sekali suratnya yang menunjukkan penderitaan, kehambaannya dia kepada Allah, itu terbukti. Dia sungguh-sungguh rela menderita dan dia tetap sukacita ketika melakukan hal itu. Karena itulah panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus. Dia tetap happy walaupun dia menghambakan diri, walaupun dia menderita, tetapi dia tetap bersukacita. Ini menunjukkan hatinya sudah diubah. Dia nggak peduli dengan keadaan dunia, tapi dia peduli dengan Tuhan. Dia peduli dengan orang-orang berdosa supaya mereka diselamatkan seperti Rasul Paulus yang juga diselamatkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat Rasul Paulus ini. Dan dia tidak perlu mengubah, aku sudah diselamatkan, aku sudah kembali menjadi orang pilihan Allah, aku harus pakai baju putih. Aku harus mengajar setiap minggu di sinagog, ya, berdoa dan lain sebagainya. Justru orang-orang yang merasa dirinya fasih, Tuhan katakan mereka itu seperti kuburan yang dilabur putih. Mereka memang secara dandanan itu mungkin menunjukkan bahwa dia seorang imam, tetapi di dalamnya. Dan Tuhan mau itu dalamnya yang bersih, walaupun luarnya tidak menjanjikan. Tuhan mau itu, dan Tuhan rindu itu, dan Tuhan mau kita semua mempunyai hati yang seperti Rasul Paulus. Ayo milikilah hati pikiran yang diubahkan oleh Allah dan selalu siap untuk dipakai oleh Tuhan. Ada juga saudara yang dikasih Tuhan dalam di Indonesia ini, ya. Saudara kenal dengan ini Kiai Sadrak, ya. Ini kalau orang yang mungkin sudah kayak Pak Nana, Pak Beni mungkin tahu, ya. Kalau saya nggak tahu ceritanya. Kiai Sadrak adalah, kalau tidak Kiai Sadrak, melayani orang Jawa yang dilahirkan kurang lebih 1835 di daerah Jepara. Kita lihat apa tujuan memanggil dia. Apakah dia mengubah cara melayaninya? Apakah dia mengubah pakaiannya? Tidak. Dia tetap memakai pakaian, dia tetap mempunyai ciri khas, ya. Kalau lihat fotonya di Google, dia mungkin panjang. Tapi hatinya sudah hati Tuhan, hati yang mengasihi, hati yang melayani, hati yang memberitakan. Bahkan mungkin modelnya sama, ya, mengadakan kenduri, ya, atau mengadakan yang lainnya, tapi isinya itu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan itu yang dipentingkan.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat kedua tokoh ini, tokoh dari Alkitab dan tokoh dari luar Alkitab. Mereka tidak mengubah secara fisikly, secara badani, secara pakaian, tetapi hati dan mindset mereka diubah dan mereka melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari saya ingin memanggil kita semua. Hendaklah kita juga mempunyai hati dan pikiran diubahkan oleh Tuhan. Jangan memandang dari segi pakaian, jangan memandang dari segi yang lainnya, tapi pandanglah apakah hatimu itu sungguh mengasihi Tuhan. Amin saudara. Amin. Jadi hidup sesuai waktu dipanggil Tuhan itu adalah cara bagaimana mengekspresikan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah hidup menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk Tuhan. Hidup menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk Tuhan. Ayat 25 sampai 32. Kita akan membaca bersama-sama kembali. Saya membaca ayat 25, Bapak Ibu membaca 26 sampai ke 32. Sekarang tentang para gadis, untuk aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai orang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa aku berbuat sekarang adalah baik bagi manusia yang tetap kepadanya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau menceraikan seseorang. Kecuali orang menunjukkan manusia kuasa dan seseorang dia tidak berbuat dosa. Tapi orang-orang yang mengatakan bahwa kesalahan dan aku akan membuat kamu menjadi kesalahan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang ini seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 32. Aku ingin supaya orang itu tanpa perbuatan. Orang yang tidak ini mengatakan orang bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Amin. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, bagaimanakah seorang mengekspresikan hidupnya yang telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus adalah hidup menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk Tuhan. Jadi, saudara, sebagai orang yang telah ditebus, cara mengekspresikan kita adalah menggunakan waktu itu semaksimal mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Jadi harus menggunakan waktu itu semaksimal mungkin, jangan sia-siakan waktu ini. Karena waktu ini singkat. Ya, singkat sekali. Kalau dulu waktu saya masih kecil mungkin seperti untuk 1 minggu lama ya. Tapi hari ini saudara pasti merasakan begitu cepat sekali. Perasaan baru hari Senin sudah hari Kamis, hari Minggu. Perasaan baru Natalan kemarin sudah mau Natalan kembali. Cepat sekali. Perasaan anak saya baru kemarin saya ngantar dia anak sekolah TK, sekarang sudah SMP. Gak terasa saya sudah tua ya. Ubannya udah banyak.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, semakin lama kita sebenarnya tidak menyadari bahwa waktu begitu cepat. Dan jangan kita sia-siakan gunakan waktu untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Atau mungkin di saat malam, kan baru jam 9, itu udah jam 11 malam. Perasaan baru tidur seliap, ternyata udah jam 4 pagi. Cepat sekali, ya. Gak terasa. Saudara yang dikasih Tuhan, dunia sudah mengatakan begitu cepat. Anak Tuhan apakah mau mengatakan begitu cepat? Dan kita masih happy-happy, kita masih hare-hare, kita masih semau kita sendiri. Jangan. Mari kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Dengan jelas sekali saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayatnya saya tertarik dengan, saya diberkati dengan ayat yang (29). Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah semua sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Akan berlalu, tidak ada gunanya, ya. Akan hilang, lenyap, dan kita tidak akan memegang lagi semua yang ada di dalam dunia ini. Contohnya tadi seperti barang yang dibeli seolah-olah kamu tidak mempunyai barang yang kamu beli. Seperti jam tangan, kamu punya jam tangan, tapi janganlah kamu seolah kamu memiliki jam tangan ini. Jangan, dalam arti begitu jatuh cintanya dengan jam tangan ini sampai hilang menangis. Jangan. Ya. Tapi ayo, cintamu itu lebih cinta kepada Tuhan. Smartphone ini yang paling tinggi ratingnya. Smartphone taruh lupa, udah gelisah minta ampun. HP saya di mana? HP saya di mana? Gelisah banget. Itu menunjukkan bagaimana cinta kita besar. Atau mungkin uang, atau mungkin barang, atau mungkin apa. Seolah-olah kita tidak memiliki itu, tapi biarkanlah Tuhan itu lebih besar di dalam dirimu. Cinta kepada Tuhan itu lebih besar di dalam dirimu. Jangan kita lebih cinta besar kepada pekerjaan, uang, ya, atau acara-acara. Ya, aku lebih ngepoti daripada ibadah. Ngepoti ini daripada beribadah. Dekat dengan Tuhan. Ayo saudara yang dikasih Tuhan, ini waktu sangat singkat, dekat sekali. Dan firman Tuhan mengatakan anak Tuhan dapat mempersingkat kalau kita mempunyai ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Luar biasa kalau kita segera bertemu dengan Tuhan. Jadi kita jangan enjoy di dunia ini akan hilang semua. Semua yang ada dalam dunia akan hilang semua, gak ada gunanya. Tetapi Tuhan yang ada di dalam diri saudara, di dalam diri Yesus Kristus yang sudah menebus kita, itu yang kekal. Memuji kepada Tuhan itu yang kekal. Menyembah kepada Tuhan itu yang kekal. Karena itu, ibadah sangat penting bagi orang-orang percaya. Apapun itu bentuknya. Bisa doa, ibadah raya, atau belajar Alkitab. Itu sangat penting sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu kita ada PA. Salah satu teman saya mengatakan seperti ini. Kira ini menjadi penyemangat ya. Pak, jemaatan jenengan krisis-krisis ya. Apa iya bener. Kayak mau khotbah-khotbah.
Itu bukan apa-apa. Tuhan yang membuat mereka untuk semakin bertumbuh. Siapa yang menilai? Orang lain. Ayo, kita semakin kritis dengan firman Tuhan, semakin peka dengan firman Tuhan. Karena kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Walaupun kita tidak mengatakan, aku mau memberkatimu, aku mau mengatakan kebenaran kepadamu. Kita tidak perlu mengatakan itu. Tapi orang lain akan mendengar, oh ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dan ini sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan waktu yang singkat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan tunggu nanti. Tapi sekarang. Kita harus mendisiplin diri kita sendiri untuk bergantung dengan Tuhan. Jangan tunggu nanti. Terlambat saudara kalau menunggu nanti. Ya. Tunggu sehat, tunggu kuat, tunggu dewasa, tunggu kaya. Terlambat. Tapi jika hari ini engkau mau melakukan untuk Tuhan, lakukanlah. Karena Tuhan yang dimuliakan dan bukan manusia yang dimuliakan. Dan Yesus akan bertepuk tangan. Dan semua orang akan diberkati. Ini siapa? Dia orang gak punya apa-apa, tetapi dia mempunyai hati yang besar kepada Tuhan dan mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan. Yang pasti ada Roh Kudus di dalam diri seseorang yang sudah diselamatkan. Ekspresi itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Perbuatan di dalam hidup seseorang. Karena semua orang yang ada di dalam dunia ini sementara, dan yang berasal dari Tuhan adalah kekal. Jangan kamu dikaburkan oleh isi dunia ini, tetapi tetaplah, ya. Jangan kita mau dikaburkan dengan isi dunia ini. Ya mungkin seperti cerdas, ya. Wah, Google ini cerdas. Jangan terlalu mengandalkan. Andalkanlah Tuhan. Kita boleh memakai, boleh, tapi jangan terlalu mengandalkan Google juga. Ya. Andalkanlah firman kebenaran ini. Ini yang tidak akan pernah berubah. Dan saudara akan semakin berkemenangan. Dan saudara akan semakin menganggap dunia tidak apa-apanya. Tapi Yesusku lebih luar biasa. Berpeganglah dan selalu bersandar pada firman Tuhan. Apa tujuan bekerja? Tujuan makan, tujuan rekreasi, tujuan membeli barang. Untuk apa semua itu? Sekarang mari kita ubah. Tujuan bekerja, aku memuliakan Tuhan. Tujuan makan, aku memuliakan Tuhan. Tujuan rekreasi, aku mau memuliakan Tuhan. Tujuan membeli barang, aku mau memuliakan Tuhan. Jangan katakan supaya aku punya disimpan dah. Telat akan dimakan rayap dan gengar. Biarkan itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang ada pada saudara, barang-barang yang ada di rumah milik saudara, biarkan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu, Tuhan sungguh-sungguh memanggil kita untuk memberi berkat bagi dunia. Pastikan di waktu singkat ini semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah, di waktu yang singkat gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk kemuliaan bagi Allah, dan jangan memusingkan diri dengan apa yang ada di dalam dunia ini yang sementara dan akan lenyap. Dengan cara bagaimana? Satu, lakukanlah pelayanan sesuai porsimu masing-masing. Petani, tetap lakukanlah menjadi petani. Pedagang, tetap lakukanlah engkau sebagai pedagang. Pegawai, tetaplah engkau menjadi seorang pegawai. Pelayan, tetaplah engkau menjadi seorang pelayan. Atau orang yang tua, jangan engkau saudara mengatakan, aku sudah tua tidak bisa melayani. Tidak. Atau yang muda, aku mau melayani setelah muda. Tidak. Atau anak-anak, aku melayani setelah remaja. Tidak. Tetapi hari ini, di mana kau mendengar firman Tuhan, lakukanlah dan layanilah Tuhan. Dan yang kedua, kerjakanlah pelayanan yang ada. Jangan tunggu nanti. Setelah dewasa, setelah sukses, setelah punya rumah, atau setelah punya gedung gereja, lakukanlah sekarang seperti yang ada pada hari ini. Jangan tunggu nanti.
telat kalau kita tunggu nanti. Kita bersukacita, jangan tunggu punya gedung baru. Hari ini kita boleh bersukacita dengan bebas, karena hari inilah sukacita tidak akan pernah terulang. Jadi gunakanlah waktu sebaik mungkin ya untuk. Jadi lakukanlah sekarang seperti yang ada padamu ini. Amin. Amin. Mari kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, sebagaimana Tuhan memanggil, bagaimana seorang mengekspresikan hidupnya yang telah lunas dibayar oleh Yesus Kristus, yaitu dengan kedua hal tadi. Saya yakin Tuhan dimuliakan oleh kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami telah dibeli dengan harga darah Kristus. Karena itu Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan panggilan Tuhan kepada kami. Tuhan, kami tidak perlu mengubah diri kami untuk menjadi apa seperti yang Engkau inginkan, berhubung dengan tubuh atau penampilan. Tetapi biarkanlah Engkau yang mengubah hati kami, pikiran kami, untuk sungguh-sungguh sehari sepikir dengan Tuhan. Dan juga Tuhan, buatlah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tidak nanti, tapi sekarang kami mau melakukan kehendak Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau melakukan dengan apa yang ada pada kami. Karena kami tidak mau telat, kami tidak mau terlambat. Karena Tuhan sudah memanggil dan memilih kami. Terpujilah di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat siang hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan meresponi kebenaran Tuhan.